الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita wajib untuk bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala yang membimbing kita untuk hadir di tempat ini dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Tanpa bimbingan dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita bisa melakukan apa yang kita lakukan pagi hari ini, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika Allah masih mau membimbing kita melakukan kebaikan, dan kita harus merasa sedang mendapatkan nikmat yang besar dari Allah bila Allah membimbing kita untuk melakukan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita semua untuk melakukan kebaikan sampai kita menghadap kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, nasihat yang paling penting dan nasihat yang paling istimewa itu adalah nasihat Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim merupakan nasihat yang langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada seseorang yang betul-betul memperhatikan pidatonya presiden atau ceramahnya presiden, bagaimana mungkin seseorang itu tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh nasihat atau pidatonya Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Maka jemaah rahimakumullah, ketika kita membaca Al-Qur'an atau mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, kita harus merasa sedang dinasihati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat-ayat itu betul-betul berbekas di dalam hati kita. Kita tidak hanya khatam Al-Qur'an di bulan Ramadan ini, tidak hanya khatam sekali, 2 kali, 3 kali, tetapi bacaan yang kita lafazkan itu masuk ke dalam hati kita dan merubah hati kita menjadi lebih baik. Karena kita paham dan kita betul-betul merasa dinasihati oleh Allah. Ketika Allah mengatakan kamu dalam Al-Quran, kita merasa kamu itu adalah diri kita sendiri. Ketika Allah mengatakan kalian dalam Al-Quran, kita merasa bahwa kalian itu kita bagian daripada kalian tersebut. Nah, ketika kita merasa demikian jemaah rahimakumullah, maka Al-Quran itu insya Allah akan menambah iman kita kepada Allah. Sebagaimana sabda atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam surah Al-Anfal tentang ciri-ciri orang beriman yang sesungguhnya. Yang pertama adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu Allah menyebut dengan kata mukmin karena yang Allah inginkan adalah orang beriman yang sungguh-sungguh beriman. Apa ciri-ciri mereka? Pertama, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bila disebut nama Allah,
maka hatinya bergetar, takut kepada Allah. Yang kedua, ciri-cirinya adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Bila dibacakan ayat-ayat Allah, maka imannya bertambah. Bukan ngantuknya yang bertambah, tetapi iman yang bertambah. Itu ciri orang mukmin yang sesungguhnya, jemaah rahimakumullah. Tapi iman kita nggak mungkin bertambah dengan bacaan Al-Quran. Iman kita tidak mungkin bertambah dengan lantunan-lantunan ayat Al-Quran bila kita tidak merasa sedang dinasihati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, Iqra'il Qur'an ka'annama unzila ilaik. Bacalah Al-Quran seakan-akan Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Jemaah rahimakumullah, atas dasar itu pagi hari ini saya tertarik untuk menyampaikan sebuah tema Mutiara Al-Quran dalam pengertian pesan-pesan singkat Al-Quran. Kalau kita tidak bisa menyerap seluruh pesan-pesan Al-Quran, karena ada 114 surah Bapak Ibu, kemudian ayatnya berjumlah, ada yang bilang 6666 ayat, jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, kalau kita tidak bisa menyerap semua ayat-ayat Al-Quran, kita tidak bisa memahami semua ayat-ayat Al-Quranul Karim, paling tidak kita bisa paham dan mengamalkan pesan-pesan singkat dari Al-Quranul Karim. Ya, kalau kita nggak bisa semuanya, walaupun seharusnya semua ayat-ayat Al-Quran itu harus kita baca, harus kita pahami dengan benar, dan harus kita amalkan. Ya. Tetapi keterbatasan waktu, panjenengan kadang sibuk bekerja, sibuk mencari nafkah dan sebagainya, sehingga tidak memungkinkan untuk memahami seluruh ayat-ayat Al-Quranul Karim. Nah, maka saya mengajak pagi hari ini kita memahami, merenungi, mentadabburi, dan mengamalkan pesan-pesan singkat Al-Quranul Karim. Di dalam pertemuan ini, Bapak Ibu, ada kurang lebih 10 pesan singkat yang saya cantumkan dan saya ambil dari Al-Quranul Karim. Semua yang saya ambilkan dari surah Al-Baqarah. Saya belum masuk surah Al-Imran, belum masuk surah An-Nisa dan seterusnya. Tapi saya fokus di surah Al-Baqarah, surah yang paling panjang dalam Al-Quranul Karim. Baik, yang pertama, jemaah rahimakumullah, pesan singkat dari Al-Quran yang harus kita jadikan sebagai pegangan hidup kita, pedoman hidup kita, yaitu surah Al-Baqarah ayat 45. Al-Baqarah ayat berapa? 45. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Coba baca sama-sama. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan raihlah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Subhanallah. Ini kaidah, ini pedoman dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, bahwa kita akan susah, kita akan sulit bila Allah tidak menolong kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita akan sulit mendidik anak, sulit dalam mencari rezeki, sulit dalam memahami ilmu, sulit dalam membangun hubungan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah bila Allah tidak menolong kehidupan kita, jemaah rahimakumullah. Karena itu kita selalu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap saat kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk meraih pertolongan Allah, Allah sudah mengajarkan kepada kita bagaimana rumusnya.
Ini rumus tidak bisa dirubah-rubah. Jemaah rahimakumullah. Untuk meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh ayat ini pertama yaitu bis sabri, dengan sabar. Ini kunci pertama Bapak Ibu, sabar. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu yang besar atau ditimpa sesuatu yang besar, jemaah rahimakumullah, apalagi sesuatu itu menyulitkan, maka solusi pertama supaya pertolongan Allah itu turun kepada kita yaitu sabar. Ya. Karena dalam ayat yang lain Allah bersama orang yang sabar. Allah berfirman, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah tidak akan meninggalkan orang yang sabar. Kebersamaan Allah dengan orang yang sabar, Bapak Ibu, itu kebersamaan yang bersifat khusus, bukan yang umum. Kalau yang umum itu semua makhluk mendapatkan. Artinya semua makhluk Allah mendengar mereka, Allah mengetahui mereka, Allah menyaksikan mereka, Allah melihat mereka. Semua makhluk mendapatkan kebersamaan Allah. Tetapi tidak semua makhluk, tidak semua manusia mendapatkan kebersamaan Allah yang bersifat khusus. Apa yang dimaksud? Yaitu Allah tidak hanya melihat mereka, Allah tidak hanya menyaksikan mereka, Allah tidak hanya mendengar mereka, Allah tidak hanya mengetahui mereka, tetapi Allah juga memberikan pertolongannya kepada mereka. Allah tidak hanya melihat kesabaran kita, jemaah rahimakumullah. Allah tidak hanya melihat, mendengarkan keluhan kita. Allah tidak hanya menyaksikan masalah yang sedang kita hadapi, tetapi Allah akan hadir memberikan pertolongan kepada kita bila kita sabar. Jadi kunci meraih pertolongan Allah yang pertama adalah sabar, Bapak Ibu. Jadi sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, termasuk juga sabar dalam menghadapi musibah, jemaah rahimakumullah. Sabar ini memang tidak mudah, teorinya gampang, jemaah rahimakumullah. Tapi Bapak Ibu, ketika kita mengalami sesuatu yang menyulitkan dalam kehidupan kita, apalagi saat itu kita tidak mendapatkan solusi, jemaah rahimakumullah, nah ini tidak mudah untuk sabar. Karena itu kita diperintahkan untuk saling berwasiat untuk sabar. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Cukupkah sabar saja untuk bisa meraih pertolongan Allah? Belum cukup. Kita butuh satu lagi, jemaah rahimakumullah, yaitu wassalah, dan salat, Bapak Ibu. Salat. Jadi jalankan, hadapi musibah itu dengan sabar, hadapi kesulitan itu dengan penuh kesabaran, jemaah rahimakumullah. Kemudian supaya pertolongan Allah itu datang, kita tidak cukup dengan sabar saja, tapi kita tambah lagi satu, salat. Salat apa, jemaah? Salat hajat, salat sunnah 2 rakaat, minta pertolongan kepada Allah. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila ditimpa urusan yang besar atau menghadapi urusan yang besar, jemaah rahimakumullah, beliau melakukan apa? Salat, Bapak Ibu. Salat. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Nabi itu bila ditimpa oleh satu urusan yang menyusahkan, yang menyulitkan, maka beliau langsung sholat, ambil air wudu, gelar sajadah, sholat, jemaah rahimakumullah. Ya, minta pertolongan kepada Allah. Makanya dalam Islam, ketika terjadi kemarau panjang, perintahnya apa? Sholat kan, bukan puasa. Karena enggak hujan-hujan, maka kalian puasa, banyak baca Quran, banyak berzikir kepada Allah. Bukan itu perintahnya, Bapak Ibu. Perintahnya adalah sholat istisqa. Berarti sholat itu pemecah
segala kesulitan, segala masalah jemaah rahimakumullah. Ya kan? Mengurai segala masalah yang terjadi dalam kehidupan ini, salat. Kadang orang bingung mau diapain masalah ini, mau diapain kesulitan ini, begini nggak bisa, begini nggak bisa. Bingung dia karena tidak paham Al-Quran. Bingung dia karena tidak mengamalkan ayat Al-Quran. Coba dia baca Al-Baqarah ayat 45, dia akan paham bagaimana menyelesaikan masalah itu. Bis-sabri was-salah. Dia akan ambil air wudu, kemudian dia akan gelar sajadah, dia akan sholat 2 rakaat. Setelah itu dia minta tolong kepada Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Ya Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri tegak, bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Tak lama setelah itu insya Allah Allah akan datangkan pertolongan. Ingat Bapak Ibu, pasukan Allah ini banyak. Jangan menyangka bahwa Allah itu pasukannya sedikit, enggak. Pasukan Allah itu banyak. Kadang enggak disangka-sangka tiba-tiba pertolongan itu datang. Jemaah rahimakumullah. Maka cara menyelesaikan masalah, cara menyelesaikan kesulitan atau urusan yang besar jemaah rahimakumullah. Apa-apa kalau kita punya urusan yang besar Bapak Ibu, pertama kita harus sabar, yang kedua apa? Salat jemaah rahimakumullah. Misalnya panjenengan menganggap bahwa proyek panjenengan besar ya, tender yang besar jemaah rahimakumullah, maka supaya proyek itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita butuh sabar sama ambil air wudu, gelar sajadah, salat 2 rakaat. Kalau kita menganggap mendidik anak itu perkara yang besar, maka kita akan sholat hajat untuk anak kita. Ya, sholat hajat untuk anak kita. Ada seorang ulama, Bapak Ibu, ya, itu ketika sholat hajat untuk anaknya, masing-masing anak jemaah rahimakumullah, dia sholati hajat satu, kemudian anak yang kedua nanti dia sholat hajat lagi satu. Anak yang ketiga nanti sholat hajat lagi satu. Jadi sehingga dalam ceritanya itu semua anak-anaknya menjadi ulama, semua anak-anaknya menjadi orang-orang yang soleh jemaah rahimakumullah. Jadi untuk meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita raihlah dengan sabar, yang kedua raihlah dengan sholat. Ini kaidah yang pertama Bapak Ibu. Wasta'inu bis sabri was salah. Wasta'inu bis sabri was salah. Raihlah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Kemudian yang kedua jemaah rahimakumullah, yang kedua wa qulu linnasi husna. Wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Nah, ini kaidah yang kedua. Al-Baqarah ayat 83 Bapak Ibu. Al-Baqarah ayat 83. Wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut manusia secara umum, kepada siapapun. Apakah kepada kawan kita maupun kepada lawan kita. Apakah kepada orang yang kita dukung atau kepada orang yang kita tidak dukung, ucapkanlah kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik itu dua jemaah rahimakumullah, harus mengandung dua unsur kata-kata yang baik itu. Pertama jemaah rahimakumullah, kata-kata yang baik itu cara menyampaikannya harus baik. Kemudian yang kedua Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kontennya juga harus baik. Jadi kalau dua hal ini berkumpul dalam ucapan kita, maka ucapan kita disebut dengan husna, kata-kata yang baik. Ini kita berlakukan kepada semua manusia, bukan hanya kepada orang beriman. Sekalipun kepada orang yang tidak beriman kepada Allah, kita tetap
menggunakan kaidah ini. Wa qulu linnasi husna. Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada semua manusia. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Berucaplah yang baik atau diam, jemaah rahimakumullah. Berucaplah yang baik atau diam. Jadi pilihannya hanya dua. Kalau kita bisa berucap yang baik, maka berucaplah. Kalau kita tidak bisa berucap yang baik, maka diam, Bapak Ibu. Karena apa? Diam itu menyelamatkan. Dalam sebuah hadis dikatakan as-sumtu najah. As-sumtu najah. Diam itu menyelamatkan. Orang kalau banyak bicara mengkhawatirkan, jemaah rahimakumullah. Maka pagi hari ini yang paling mengkhawatirkan adalah saya. Karena tadi saya sampai detik ini berbicara di hadapan panjenengan semua. Dan setiap pembicaraan saya dicatat oleh malaikat, Bapak Ibu. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada kalimat yang dilafazkan, yang diucapkan, kecuali di dekatnya ada malaikat raqibun atid yang mengawasi, yang menyertai dan mencatat setiap kalimat yang diucapkan. Jadi setiap kata yang saya ucapkan, sudah berapa kata ini, sudah berapa kalimat, jemaah rahimakumullah, itu sudah dicatat oleh malaikat. Makanya yang paling mengkhawatirkan itu adalah yang banyak bicara. Tapi kalau saya tidak berbicara, jemaah rahimakumullah, tidak ada pengajian. Pilihannya dua, berbicara yang baik atau diam, jemaah rahimakumullah. Nah, maka kaidah ini harus kita pegang, Bapak Ibu. Harus kita pegang dalam kehidupan kita. Wa qulu linnasi husna. Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada semua manusia. Walaupun orang itu menzalimi kita, berbuat tidak baik kepada kita, tetap yang keluar dari lisan kita adalah kata-kata yang baik. Sebagaimana Rasulullah ketika berdakwah di negeri Taif, dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran, yang keluar dari lisan Nabi adalah mendoakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, jemaah rahimakumullah, yaitu surah Al-Baqarah ayat 110. Al-Baqarah 110. Ini juga harus menjadi kaidah penting dalam kehidupan kita semua. Allah berfirman, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah." Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Menariknya ayat ini, Bapak Ibu, Allah mengatakan bahwa kebaikan yang kita lakukan itu kembalinya kepada diri kita sendiri, bukan untuk Allah, bukan untuk orang lain juga, tetapi sebenarnya untuk diri kita sendiri. Karena di dalam ayat ini Allah menggunakan kata li anfusikum, untuk diri kalian. Kalau kebaikan itu untuk diri kita, kita melakukannya sedikit atau banyak? Halo, sedikit atau banyak? Harusnya banyak. Misalnya kita bersedekah, Bapak Ibu, sedekah. Nah, sedekah itu untuk kita, bukan untuk orang, bukan untuk orang lain, tapi untuk kita. Karena Allah mengatakan apa yang kamu lakukan dari kebaikan untuk diri kamu. Berarti kita nggak mungkin sedekah sedikit. Kita akan sedekah banyak. Kita akan sedekah yang istimewa. Sebagaimana kita membeli sesuatu untuk diri kita, kita akan beli yang paling bagus. Kita akan beli kalau perlu yang paling mahal. Jemaah rahimakumullah. Jadi segala kebaikan yang kita lakukan itu kembali kepada diri kita sendiri. In ahsantum li anfusikum. Bila kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian
berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Jangan merasa berjasa, Bapak Ibu. Jangan merasa berjasa kepada siapapun, kepada anak, kepada pasangan, kepada orang tua, kepada teman, kepada orang miskin. Jangan merasa berjasa. Karena kebaikan yang kita lakukan kepada mereka itu sebenarnya kita melakukannya untuk diri kita sendiri. Karena pahalanya didapat oleh kita, kemuliaannya juga kembali kepada kita, jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi kalau kita sedekah kepada orang yang tidak sholat misalnya, dia tidak menjadi mulia karena sedekah kita, enggak. Tapi kita tetap, bahkan kita akan mendapatkan kemuliaan walaupun kita bersedekah kepada orang yang tidak sholat misalnya. Jadi ingat, kebaikan itu kembali kepada diri kita sendiri. Karena kembali kepada diri kita, lakukanlah kebaikan itu yang banyak dan yang terbaik, jemaah rahimakumullah. Kemudian Allah mengatakan tajiduhu indallah. Kebaikan yang kalian lakukan untuk diri kalian sendiri, kalian akan mendapatkannya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melakukan kebaikan itu Bapak Ibu, tolak ukurnya adalah pahala. Pahala di sisi Allah, kemuliaan di sisi Allah. Sehingga kalau kita pegang kaidah ini, jemaah rahimakumullah, kita enggak akan pilih-pilih kepada siapa berbuat baik. Enggak akan pilih kita. Kita tidak akan melihat siapa orang yang kita perlakukan baik. Enggak akan begitu. Karena yang kita lihat dan yang kita bayangkan adalah pahala di sisi Allah. Tapi kalau kita lihat orangnya, Bapak Ibu, kita lihat orangnya, berarti kita berbuat baik terbatas, jemaah rahimakumullah. Oh, itu pernah berbuat baik kepada saya, berarti saya tak berbuat baik kepadanya misalnya. Nah, sehingga panjenengan hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada panjenengan, dan panjenengan tidak berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada panjenengan. Ini keliru. Menurut kaidah ini keliru, jemaah rahimakumullah. Makanya Allah mengatakan, apa yang kamu lakukan dari perbuatan baik itu, kamu akan dapati pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kita enggak peduli mau orang terima kasih apa enggak, mau orang membalas kebaikan atau enggak, mau orang itu mencatat kebaikan kita atau enggak peduli, enggak masalah. Karena yang kita cari bukan itu. Yang kita cari tajiduhu indallah. Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang ketiga. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu. Surah Al-Baqarah ayat 148, jemaah rahimakumullah. Allah berfirman, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Fitrahnya manusia itu, Bapak Ibu, senang berlomba-lomba. Betul nggak? Senang. Walaupun perlombaannya mereka beda-beda kan. Ada yang berlomba-lomba besar-besaran rumah. Ada, jemaah rahimakumullah. Tetangganya bangun rumah baru, rumah besar, wah dia kepanasan. Dia bangun rumah lebih besar. Tetangganya bangun rumah 2 lantai, dia bangun rumah 3 lantai. Seperti ruko rumahnya. Jemaah rahimakumullah. Tetangganya punya mobil ini, oh dia nggak mau kalah. Dia beli mobil yang lebih bagus daripada mobil tetangganya. Oh, tetangganya beli tas harga 10 juta. Tas branded, Bapak Ibu. Dia pun beli tas harganya lebih mahal. 20 juta, jemaah rahimakumullah. Jadi ada orang yang bersaing dalam hal-hal seperti ini. Nah, orang yang bersaing dalam hal-hal yang seperti ini orang yang telah tertipu oleh dunia. Ya. Dan Allah mengatakan dalam surah At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur.
saling berbanyak-banyak harta telah melalaikan kalian dari mengingat Allah. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk kubur. Maksudnya kalian tidak akan berhenti kecuali kalian sudah masuk kubur. Kalau motifnya persaingan Bapak Ibu, nggak akan berhenti kecuali masuk kubur. Jamaah rahimakumullah. Ada juga yang bersaing, saingan apa? Pengikut. Jadi kalau majelis taklim, majelis ilmu, banyak-banyakan jamaah. Jadi kalau jamaahnya banyak, di syuting, kemudian setelah itu di share-share, dibangga-banggakan dan seterusnya. Ada yang begini, ada jamaah rahimakumullah. Ada juga yang saingan apa? Saingan anak, pinter-pinteran anak, jamaah rahimakumullah. Sehat-sehatan anak dan seterusnya. Jadi anaknya kemana-mana dibangga-banggakan. Ini anak saya begini dan seterusnya. Nah, Allah mengarahkan kita dalam berlomba kepada kebaikan. Allah mengarahkan kita dalam berlomba kepada kebaikan. Allah mengatakan fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Nah, ayat ini betul-betul diamalkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang paling semangat berlomba-lomba melakukan kebaikan melebihi dari mereka. Seperti sahabat Umar dan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Nabi pernah memerintahkan mereka untuk berinfak, Bapak Ibu. Kemudian Umar berkata dalam hatinya, dia berkata begini, saat inilah aku akan mengalahkan sedekahnya Abu Bakar. Maka Umar pulang ke rumahnya mengambil setengah dari hartanya. Jadi kalau punya 1 M, yang diambil berapa? 500 juta Bapak Ibu. Diambil, dikasihkan ke Rasulullah. Kemudian Rasulullah melihat sedekah Umar sangat banyak. Maka Rasulullah bertanya kepada Umar, wahai Umar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Umar, aku tinggalkan setengahnya wahai Rasulullah. Baiklah, kata Nabi. Tak lama setelah itu Bapak Ibu, Abu Bakar datang. Ternyata Abu Bakar ini pulang ke rumah mengambil seluruh hartanya. Kalau beliau punya harta 1 M begitu di rumahnya, 1 M itu diambil semua, dibawa dan diberikan kepada Rasulullah untuk infak perang. Jemaah rahimakumullah. Umar kaget melihat sedekahnya Abu Bakar sangat banyak. Jemaah rahimakumullah. Maka Rasulullah pun bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Kalau kita ini masuk yang mana? Imannya Umar apa imannya Abu Bakar? Atau enggak dua-duanya kita ini? Kalau imannya Umar itu Bapak Ibu, jenengan punya uang 10 juta, 5 juta diambil, kasihkan kepada anak yatim, orang miskin, sedekah. Itu imannya Umar. Kalau imannya Abu Bakar, 10 juta itu diambil semua dan yakin nanti Allah akan mengganti berlipat-lipat. Ya. Makanya Abu Bakar berkata, kau tinggalkan Allah dan Rasulnya. Diambil semua, kasihkan kepada orang miskin, anak yatim. Jadi kalau panjenengan punya uang nih di dompet ya, 100 ribu, nggak ada uang lagi, cuma 100 ribu itu di dompet, mungkin di rumah ada, tapi ketika itu panjenengan perjalanan ada uang 100 ribu, itu kalau panjenengan ambil 100 ribu dikasihkan semua kepada orang miskin, berarti panjenengan telah mencontoh imannya siapa? Abu Bakar. Kalau diambil 50 ribu, jadi 100 ribu itu 50, diambil 50. Itu imannya siapa? Umar kan. Kalau 100 ribu itu dipecah lagi seribuan. Diambil 1000, langsung kotak amal. Itu imannya siapa? Imannya panjenengan. Imannya kita, jemaah rahimakumullah. Ya kan? Kan iman kita begitu. Jadi selama masih ada yang kecil, kenapa harus yang besar? Jadi kembali, kalau bisa memberi banyak, kenapa memberi sedikit?
Nah, kita enggak. Kalau bisa memberi sedikit, kenapa harus memberi banyak? Nah, jadi sahabat itu betul-betul mengamalkan ayat fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, jemaah rahimakumullah. Ada lagi cerita Bapak Ibu, hadis sahih. Orang miskin, jadi di zaman Nabi itu ada memang ada kelompok-kelompok tertentu ya. Ada kelompok orang miskin, ada orang kaya, ada kelas menengah, jemaah rahimakumullah. Itu orang miskin, beberapa orang datang ke Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, kami kalah dengan orang kaya," kata mereka. Nabi bertanya, "Loh, kenapa? Orang kaya itu sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Tapi kan mereka sedekah. Kami, apa yang mau kami sedekahkan? Kami kalah dengan orang kaya berarti. Nanti surganya orang kaya lebih tinggi daripada kami. Pahalanya orang kaya lebih banyak dibandingkan kami." Kata Nabi, "Maukah aku ajarkan kepadamu amalan supaya kamu tidak kalah dengan orang-orang sebelum kamu dan orang-orang setelah kamu?" Maka orang miskin itu pun semangat, mau wahai Rasulullah. Diajarkan oleh Nabi. Bacalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali setelah sholat. Itu sejarahnya amalan orang miskin itu Bapak Ibu. Ya, 33 kali setelah sholat. Maka orang miskin itu pun semangat, jemaah rahimakumullah. Nah, semangat mereka merasa orang kaya bisa disaingi oleh mereka amalan sedekahnya. Ya kan? Tapi ternyata tak lama kemudian orang kaya mengetahui amalan mereka. Maka orang kaya pun mengamalkan apa yang mereka amalkan Bapak Ibu. Orang miskin itu pun datang lagi ke Rasulullah. "Ya Rasulullah, kami kalah lagi dengan mereka." Segitunya para sahabat. Ada nggak orang seperti itu sekarang? Hah? Ada tapi nggak kelihatan. Bersembunyi, jemaah rahimakumullah. Kata Nabi apa? Sudahlah, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Ya. Maka orang miskin pun menerima keunggulan orang-orang kaya. Jadi di zaman Nabi itu orang kaya diiri bukan karena rumahnya besar, tapi karena sedekahnya banyak. Jemaah rahimakumullah. Nah, maka amalkan ayat ini, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, termasuk juga berlomba-lomba dalam kebaikan yaitu berebut shop pertama dalam sholat berjamaah. Ini nggak, kadang ada orang itu ya, udah ada shop kosong di depan, masih ada shop kosong di depan baris pertama, malah orang lain disuruh, "Monggo Pak, monggo." Mau dikasih VIP malah nyuruh orang lain untuk masuk ke dalam shop yang pertama. Jemaah rahimakumullah. Harusnya panjenengan pertama masuk dalam shop itu. Ada shop kosong di depan, langsung masuk ke shop pertama, kemudian berdiri di situ karena shop depan ini shop yang paling utama. Jadi kalau berjamaah itu makmum yang paling besar pahalanya adalah shop depan. Ranking 2, shop kedua, dan seterusnya begitu. Jemaah rahimakumullah. Makanya para sahabat itu ketika sholat berjamaah di masjid, mereka akan berdesak-desakan untuk bisa mendapatkan shop depan. Ya. Karena mereka mengamalkan ayat ini, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam melakukan kebaikan. Yang kelima, keenam saya lanjutkan aja. Saya langsung yang ke-7 Bapak Ibu. Yang ke-7 yaitu Al-Baqarah 216. Ini harus menjadi pegangan hidup kita. Ayat ini mengajarkan kita untuk tidak sok tahu dalam masalah hidup ini. Karena Allah yang paling tahu mana yang terbaik. Allah mengatakan, "Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum." Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita semua bahwa kehidupan ini yang paling tahu siapa?
Allah. Kita ini banyak nggak tahunya Bapak Ibu dibandingkan tahunya. Karena itu kita disuruh sholat istikharah oleh Nabi. Kalau kita ingin memutuskan sesuatu, kita ingin mengambil langkah untuk sesuatu, kita disuruh istikharah. Ya. Ketika sahabat ingin berpergian jauh, Bapak Ibu, mau ke negeri Syam berdagang, mau ke negeri Yaman. Dulu kan orang Arab itu punya tradisi apa? Mengundi nasib. Jadi ada 3 anak panah yang mereka undi. Kalau yang dicabut itu keluarnya adalah baik, berarti perjalanan itu baik. Nah, Islam melarang hal tersebut. Ya, Islam melarang hal tersebut. Islam kemudian Nabi datang mengajarkan para sahabatnya untuk sholat istikharah, minta petunjuk sama Allah. Bisa jadi kita menyangka itu baik, tapi menurut Allah tidak baik. Banyak kisahnya jemaah rahimakumullah, ya kan? Ada kisah orang duduk di tepi jalan. Ini kisah nyata. Ada rekaman CCTV-nya, Bapak Ibu. Dia duduk di tepi jalan. Kemudian kakinya diganggu oleh semut. Sampai dia marah-marah sama semut itu. Kemudian dia minggir. Tak lama setelah dia minggir itu, tiba-tiba ada truk yang tidak bisa dikembalikan nabrak tempat dia duduk sebelumnya itu. Jadi Allah datangkan semut yang menggigit dia sebenarnya untuk menyelamatkan dia, jemaah rahimakumullah. Ya, ada juga orang yang ketinggalan pesawat marah-marah, tapi ternyata apa? Dia sujud terima kasih kepada Allah karena pesawat yang dia ketinggalan untuk masuk di dalamnya itu ternyata meledak, jemaah rahimakumullah. Jadi dalam hidup ini apa yang membuat kita sakit, apa yang membuat kita marah, apa yang membuat kita tidak nyaman, jangan langsung disimpulkan itu keburukan. Bisa jadi itu awal dari kebaikan, jemaah rahimakumullah, yang ingin Allah berikan di masa yang akan datang. Pegang ayat ini sungguh-sungguh. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Ya. Kisahnya Nabi Yusuf, Bapak Ibu. Siapa yang menyangka dan yang mengira bahwa Nabi Yusuf itu akan menjadi menteri? Enggak ada. Karena kisah awalnya itu nggak enak semua. Dibuang oleh saudaranya ke dalam sumur, diambil oleh musafir, terus dibawa ke Mesir, dijual kepada Raja Mesir, dibeli dengan harga yang murah. Kalau harga murah itu berarti dia budak yang tidak oke. Secara fisik mungkin tampan tapi mungkin tidak kuat secara fisik atau lemah dan sebagainya. Kita nggak tahu, tapi harganya murah disebutkan oleh Al-Quran. Ya. Menjadi budak, Bapak Ibu. Setelah itu masuk penjara lagi. Ya kan? Kan ceritanya begitu, masuk penjara. Ujungnya apa? Jadi menteri, jemaah rahimakumullah. Jadi cerita awalnya tuh nggak enak. Tapi itulah cara Allah untuk menjadikan Nabi Yusuf sebagai menteri di Mesir, jemaah rahimakumullah. Nabi Musa alaihissalam awalnya apa? Dihanyutkan di sungai. Kemudian diambil oleh Fir'aun, musuhnya sendiri, jemaah rahimakumullah. Tapi ternyata dengan itulah Allah menyelamatkan Nabi Musa dan mempertemukan kembali Nabi Musa dengan ibundanya. Jadi apa yang tidak nyaman, yang membuat hati kita sakit dalam kehidupan ini, jangan langsung disimpulkan itu keburukan. Tapi bisa jadi itu adalah awal dari kebaikan untuk di masa yang akan datang, jemaah rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, mari sama-sama kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.